Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan ternyata pembahasannya ini melebar begitu ya pada soal gap. Saya ingin mendalami dulu. Tadi Mas Kiki saya ingin bagaimana sebetulnya Greenpeace melihat benarkah ada gagap tanggap, ada respon yang terlambat menurut Anda? Ya, jadi ini seperti kita kembali ke kasus yang Agustus ya. Oke. Bagaimana pemerintah, Presiden Prabowo telat mendapatkan informasi gitu. Nah, ini yang beberapa kali dibahas juga di sosial media, bahkan di media juga ada yang membahas terkait dengan keterlambatan Presiden Prabowo mendapatkan informasi yang utuh gitu. Nah, itu nyata gitu. Jadi kelihatan bagaimana lambat penanganan bencana itu. Kemudian kenapa Aceh Tamiang, Aceh Tengah, ini hari ke-14, tetapi mayat-mayat itu menurut Gubernur Aceh masih ada di mobil-mobil, ada di rumah-rumah yang masih tertimbun gitu. Artinya apa? Ini Aceh ini tidak terpantau oleh mereka gitu. Jadi harusnya untuk level BNPB yang tadi saya sampaikan bahwa dipimpin oleh seorang yang Saya kira gini, Pak. legend yang punya wawasan luas, harusnya bisa memantau itu semua dengan cepat gitu. Dengan teknologi yang begitu cepat Saya kira sekarang gini, ini bisa. kalau terkait dengan penanggulangan kebencanaan, ya prosesnya memang dengan persoalan yang luar biasa terkait dengan kita sepakat tadi ada persoalan alam, kerusakan alam dan sebagainya. Nah, dalam posisi itu ada hal yang memang ya pemerintah harus, ya kita tuh melihat bagaimana cara masuknya, ini kan terisolasi semuanya. Tapi lambat laun memang ini ya helikopter masuk, bagaimana kesulitannya untuk pendaratan, untuk airdropping dan sebagainya. Nah, yang kedua, telekomunikasi. Sudah ada di supply telekomunikasi, Starlink, kemudian Satriawan. Nah, ini yang kemudian untuk alat telekomunikasi supaya tidak terputus. Oke. Yang ketiga, ini sulit sekali, makanya terakhir PLN bisa 100%, baru terakhir yang ada di Aceh. Nah, makanya tadi Pak Presiden hingga kemarin akhirnya kedua kalinya ke Aceh. Kenapa? Karena memang ada faktor force major yang memang harus dilakukan. Ada keterbatasan. Saya kira di dunia modern seperti ini ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Sadam itu harusnya nggak terjadi. Oke. Kenapa? Tadi saya mau sampaikan secara teknologi citra satelit itu sekarang dengan mudah diakses oleh publik. Publik dengan mudah mengetahui besarnya bencana itu dengan menganalisis citra satelit. Saya yakin 100% di BNPB punya ahli-ahli itu. Di BMKG punya ahli-ahli itu. Tapi kenapa itu nggak muncul? Itu. Terus kemudian kalau tadi terkait dengan akses akses putus terbatas. Pada saat perayaan TNI, bagaimana dengan bangganya kita bangga juga dengan TNI, kekuatan TNI yang begitu besar. Berapa punya TNI pesawat? Helikopter, Hercules gitu. Tapi di hari-hari pertama berapa yang ditaruh di sana? Hanya 4. Begitu lambatnya gitu. 4 Kenapa apa, enggak? Iya, waktu di hari-hari pertama sampai hari ketiga itu cuma 4. 4 apa? 4 Hercules. Iya. Itu Nah, padahal di situ punya 67 untuk gitu loh. Hercules Kenapa nggak itu secepat untuk itu? kemudian mendistribusikan bantuan di awal. Iya. Dan helikopter pun udah bergerak semuanya. KRI juga sudah bergerak. Ini kan Dan sudah waktunya ya, sudah sekitar seminggu lebih. Artinya, Ini saya mau bilang bahwa kenapa kemudian dianggap jawaban telat? Pak Presiden Prabowo terkait dengan rakyatnya, masyarakatnya itu harus dihargai satu sama lain. Oh itu iya, karena ini nggak ada yang tanggung jawab. mendenial itu ya. Maksudnya pemerintah sudah bergerak. Yang kedua kenapa lambat? Ini dalam proses ini. Tadi kalau kita berbicara ini soal kita tidak menghitung angka, Pak Presiden tidak pernah menghitung korban itu dalam jumlah statistik. Artinya dalam proses yang dilakukan ini pun ini adalah demi keluarga korban, demi masyarakat di sekitar, demi kesehatan, kemudian tidak ada korban saat sakit. Nah, ini yang diutamakan. Gini, Gubernur Aceh sampai bilang gini, rakyat Aceh itu meninggal
yang saat ini banyak meninggal itu bukan karena bencana, kelaparan. Oke. Kemana gitu loh? Kekuatan negara yang begitu besarnya ini, kenapa enggak ini gitu? Semua makanya publik marah gitu ya. Karena kita tuh punya, kalau presiden itu punya keinginan untuk membantu, untuk menyejahterakan rakyat, presiden punya. Tapi kenapa ini nggak nyampe ke bawahannya? Oke. Apa yang jadi masalah gitu? Nah, inilah waktunya Presiden Prabowo untuk mengevaluasi jajaran menterinya tadi seperti yang dibilang oleh Mas Henry. Semua harus dievaluasi, termasuk kalau misalnya tadi ada berita bahwa ada 8 perusahaan yang dicabut izinnya, ada 3 perusahaan yang nggak cukup sampai situ. Harus ada tindak pidana. Oke. Harus ada Oh iya, tindak pasti. perdata. Harus ada class action gitu yang memastikan bahwa para pembabat hutan yang membuat deforestasi ini mendapatkan ganjarannya Oke, setimpal. dan efek jerah pada yang Efek lainnya. jerah. Oke, Mas Adam, singkat Iya. tanggapan Anda. Yang pertama adalah Pak Presiden Prabowo itu di hari yang pertama ya itu udah mengirim bala bantuan dan sebagainya tadi yang saya sampaikan. Sampai hari ini tenaga kesehatan ditambah, kemudian saya mau bilang soal tadi ada SPPG ya yang dialihkan, ada 105 SPPG itu 560.000 paket makanan MBG itu didistribusikan Untuk pengungsi. untuk pengungsi. Oke. Di Aceh, ini khusus di Aceh. Kemudian di Sumatera Barat pun ada 105.000 paket makanan. Di Sumatera Utara ada 341.000 paket Oke, makanan. baik. Jadi kalau kita berbicara soal ini posisinya adalah persoalan makanan, itu kita sudah mendistribusikannya dengan bagus. Oke. Nah yang kedua terkait dengan proporsi hukum. Singkat. Ya di situ jelas ketua panitia atau ketua pelaksana dari ketua satgas PKH itu adalah Jampitsus. Artinya ada langkah-langkah yudikatif yang dilakukan langsung untuk kemudian kita lihat hasil investigasi. Oke, ada langkah hukum yang akan Ada dilakukan. langkah ya? hukumnya. Oke, Mas Adam, tahan. Terakhir, Mas Hensat, sekaligus closing statement dari Anda. Apa yang kemudian bisa kita yakini dan kita lakukan ke depannya? Ini cara alam untuk memperbaiki diri menurut saya dan mengingatkan Indonesia bahwa harus ada perbaikan-perbaikan yang fundamental. Saya akan bicara di seputar komunikasi politik para pejabat ya. Jadi kalau menurut saya penting memiliki rasa sincere dan dampak terhadap apa yang disampaikan. Memahami itu sangat penting sekali. Misalnya saat ini ada baru saja viral di media sosial salah satu petinggi menyatakan bahwa tidak ditemukan pengundulan hutan di Sumatera Utara. Terus kan kita jadi oke, maksudnya apa ya? Begitu loh. Jadi terkadang itu memancing reaksi publik yang seperti ini pejabat-pejabat kita kayak insulting our intelligentsia ya. Nah itu menurut saya nggak boleh terjadi lagi tuh. Sekarang masyarakat memahami betul posisi pemerintahan Pak Prabowo sehingga harapan besar itu ditumpahkan semua ke pundaknya. Oke, baik. Maka kalau kemudian dia 2 kali ke sana itu bagus sekali. Tapi reaksi-reaksi harus lebih cepat dari sebelumnya. Oke, baik. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa rehabilitasi pasca bencana itu akan lebih susah bila pemerintah tidak memiliki komitmen yang luar biasa terhadap perbaikan-perbaikan yang ada di sekitaran bencana. Jadi mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan nih, semoga bisa segera rapi dan saya selalu berdoa tidak bertambah korban jiwa. Jadi yang hilang segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Oke, PR kita berikutnya adalah soal rehabilitasi begitu ya. Baik, Mas Nova terakhir dari Anda. Pertama yang di media sosial, tapi pertama saya ingin menyampaikan maaf dulu tadi Bram, saya salah mengingat kapan Pak Prabowo datang. Terima kasih Mas Adam sudah dikoreksi. Tetapi itu tidak membuat emosi publik tadi percakapannya, saya kira pesannya masih tetap sama, masih tetap relevan. Tapi kalau kita lihat apa sih ya sebenarnya yang diinginkan oleh publik di media sosial terkait bencana ini, selain penanganan yang cepat, saya kira pesan yang paling penting adalah tentang kehadiran pemerintah. Publik melihat ketidakhadiran ini, absennya pemerintah pada penanganan bencana itu menjadi permasalahan yang sangat penting. Karena
ini soal nyawa, satu nyawa Banyak. saja sudah terlalu banyak, apalagi ini sudah mencapai 900 lebih. Lalu yang kedua, selain kehadiran adalah keterbukaan ya. Update-update itu penting. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, apa yang sudah dilakukan pemerintah, bagaimana rencananya, agar publik kemudian tidak berspekulasi sebagaimana apa saja sih yang akan dilakukan oleh pemerintah. Oke. Tidak hanya tentang penanggulangan bencananya, tetapi juga tentang penegakan hukumnya, tentang revisi aturannya. What next ya? Ya, what next-nya. Ini jadi pelajaran dan sangat mahal pelajarannya untuk Indonesia ke depan. Saya kira banyak, kalau kita lihat juga banyak sekali yang betul sekali yang dikatakan Mas Hensat, antisipasinya tinggi, harapannya tinggi, dan itu sepenuhnya diletakkan pada pundak Pak Prabowo. Jadi tanggung jawab Pak Prabowo pada hal ini besar sekali. Oke, semua ada di Pak Presiden begitu ya. Mas Kiki, terakhir dari Anda. Oke, jadi saya mau ingatkan bahwa kita itu dalam kondisi krisis iklim. Jadi bencana yang dibilang hidrometeorologis seperti yang siklon Senyar datang, itu kemungkinan datang lagi itu sering, akan banyak. Karena pemanasan global itu sudah nyata. Kita sudah melewati 1,5 derajat. Suhu air laut makin panas sehingga iklim berubah. Artinya apa? Kita perlu antisipasi. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih banyak lagi untuk pencegahan. Pencegahan ini kegiatan yang tidak populis. Sementara politisi kita lebih banyak suka kegiatan yang populis. Ini harus diingat. Dengan kegiatan, dengan mengutamakan pencegahan, kita bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi bencana yang memakan korban sebanyak ini. Itu harus diingat. Nah yang kedua, transparansi. Saya setuju tadi, harus ada transparansi. Penegakan hukum tanpa transparansi itu sama aja bohong. Karena kita tahu dari pengalaman 2019 pada saat pelaku-pelaku pembakar hutan itu masuk ke pengadilan, kemudian mendapatkan sanksi, kemudian dihukum, sampai sekarang kita nggak tahu kemana uangnya. Apakah mereka lakukan, apakah mereka membayar denda, uang dendanya kemana, apakah itu untuk perbaikan lingkungan, itu tidak jelas. Dan yang terakhir sekali adalah pemerintah harus memprioritaskan untuk melakukan rehabilitasi lahan di semua lokasi untuk kemaslahatan umat. Dan itu bukan cuma pemerintah, tapi pemerintah harus memaksa kepada perusahaan-perusahaan yang sudah merusak hutan dan alam Indonesia. Jadi yang terjadi pada Sumatera bagian utara tidak terjadi di daerah lain di Indonesia ya. Mas Adam, terakhir dari Anda, singkat saja. Iya, Pak Presiden Prabowo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat itu diutamakan. Kemudian investigasi dan evaluasi terkait kerusakan lingkungan juga harus diprioritaskan. Artinya Pak Presiden Prabowo tetap mengedepankan Astacita yang ke-8 yang tadi saya sampaikan, harmonisasi lingkungan dan manusia. Dalam posisi ini bahwa satu manusia itu sangat berarti, sehingga ketika hadirnya pemerintah di penanggulangan kebencanaan ini, kemudian sampai rekonstruksi, silahkan kita semua kawal rekonstruksi ini. Kita semua kawal rekonstruksi ini secara terbuka, karena ketika kemarin di BNPB disebutkan anggarannya sampai 51,87 triliun. Artinya apa? Kata Pak Presiden, tidak boleh ada korupsi di dana kebencanaan. Ini yang harus ditekankan. Sehingga silahkan kita terbuka bagaimana nanti rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini harus dilakukan secepat-cepatnya. Termasuk pendekatan hukum ya? Termasuk yang kedua tadi terkait dengan manusianya, yang kedua adalah lingkungan. Maka kemudian yang kedua adalah penekanannya adalah bagaimana kita kawal semuanya, bagaimana investigasi, evaluasi sampai akhirnya penegakan hukum itu dilakukan. Baik. Artinya dua hal itu yang kemudian menjadi hal yang utama bagi Pak Presiden sesuai dengan Astacita ke-8. Minta ini dong, minta para pejabat jaga lisan. Oh, yang ketiga, betul, saya sepakat. Singkat saja, waktu kita habis. Sesuai dengan di bulan Agustus, etika harus dijaga untuk para pejabat. Diharapkan tidak ada blunder lagi. Diharapkan tidak ada blunder lagi sesuai dengan instruksi Pak Presiden. Baik. Terima kasih para narasumber. Tapi kami masih akan jeda sinak, tetaplah bersama kami di Prime Plus.